Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Ngariksa, alhamdulillah selamat ketemu lagi, berjumpa lagi di ngaji manuskrip Kuno Nusantara. Sekarang edisi yang ke-68. Ini edisi pasca Idul Fitri yang pertama. Kebetulan kemarin di bulan suci Ramadan hanya tayang satu kali karena satu dan lain hal. Alhamdulillah sekarang kita bisa melanjutkan lagi Ngariksa ini. Sobat Ngariksa, saya cukup antusias untuk edisi yang sekarang ini karena sebetulnya ada sesuatu yang spesial, ya. Ngariksa ke-68 ini bertepatan dengan bulan ulang tahun Ngariksa. Ya, bulannya bulan Mei, tanggal 25 kira-kira kalau tidak salah, tahun 2019. Jadi ini adalah tahun yang ketiga Ngariksa. Alhamdulillah sudah 68 kali kita ketemu, ya, membahas berbagai manuskrip dan dikaitkan dengan hal-hal yang ada di sekeliling kita. Sobat Ngariksa, tentu setelah Idul Fitri saya bersama kru Ngariksa, keluarga Ngariksa itu mengucapkan selamat Idul Fitri meskipun sudah lewat, ya. Mohon maaf lahir dan batin jika ada kekeliruan, kekhilafan selama kita berinteraksi melalui Ngariksa ini. Bagi saya, mengapa 3 tahun Ngariksa ini menjadi penting, ya? Karena ini sesungguhnya dinamikanya tayangan yang terus menerus ini sebetulnya tidak mudah, ya. Jadi ada seringkali moodnya hilang ketika mau Ngariksa itu, atau bahannya belum siap, atau topiknya nggak ketemu misalnya, kadang-kadang seperti itu. Nah, alhamdulillah sekarang 3 tahun Ngariksa ini kita akan membahas, ya, ngobrol sih sebetulnya, ya. 3 tahun Ngariksa ini akan ngobrol tentang dongeng pengembara, saya menyebut, ya. Ada kendala teknis? Tidak? Kita ingin pastikan dulu. Dan suaranya belum. Suara yang di Facebook bagaimana? Sobat Ngariksa yang di Facebook bisa menyimak suaranya, yang di space di Twitter, ya. Yang di Facebook tidak ada masalah, ya. Apa sih tadi suaranya jauh nggak masuk nih? Tidak masuk suaranya. Nah, yang di Facebook bagaimana? Itu barusan aku pasang. Sudah. Yang di space-nya? Ya, sudah bagus. Ya, saya harus pastikan dulu. Masa ulang tahun 3 tahun Ngariksa suaranya jelek. Belum ada perubahan juga itu, ya. Baik. Sobat Ngariksa, saya menyebut dongeng pengembara itu karena sebetulnya kan mengembara itu kan kebetulan ini satu judul yang pernah diangkat oleh Kompas sebetulnya. Tahun 2012, ya. Sudah cukup lama, sudah 10 tahun yang lalu. Saya diingatkan oleh Sobat Ngariksa kita, salah seorang Sobat Ngariksa, bahwa dulu Kompas pernah menulis perjalanan pengembaraan saya di dunia manuskrip itu dengan sebuah rubrik persona tanggal 20 Mei tahun 2012 itu dengan judul seperti ini. Saya kalau menyebutkan diri sendiri sebetulnya tidak enak, tapi ya silahkan baca sendiri, ya. Oman Fathur Rahman, pengembara di jagat manuskrip, katanya gitu. Saya mencari-cari di KBBI apa sih mengembara itu. Ternyata mengembara itu pergi kemana-mana tanpa tujuan dan tempat tinggal tertentu. Jadi seolah-olah penelitian saya berpuluh-puluh tahun di bidang manuskrip itu merupakan upaya saya pergi kemana-mana seolah-olah tanpa tujuan dan tanpa tempat tinggal tertentu. Nah, tapi itu kan harfiahnya, ya.
mengembara karena sebetulnya memang mengalir saja. Ketika saya menggeluti dunia manuskrip itu mengalir saja, ada di bidang akademiknya terutama. Nah sekarang masuk ke bidang yang agak entertain gitu, agak menghibur, agak populer begitu, karena ini dunianya sudah berubah gitu ya. Nah maka kemudian pertanyaannya itu sering nyampe ke saya, Kang Oman, ketika Ngariksa ini sudah 68 episode selama 3 tahun, itu ada yang bertanya katanya, Kang Oman bagaimana bisa bertahan dengan materinya? Bagaimana bisa tidak pernah kehabisan manuskrip? Katanya begitu. Bukankah 68 itu juga bukan episode yang sedikit untuk ukuran bidang yang langka ya? Ya, memang mungkin begitu. Orang banyak yang berpikir bahwa ketika sudah meneliti sebuah manuskrip, maka untuk masuk ke manuskrip yang lainnya itu sulit gitu. Untuk membicarakan, untuk mendiskusikan, ngobrol tentang satu manuskrip yang sudah dibaca, kalau sudah khatam, masuk lagi ke manuskrip yang lain itu mungkin nyari yang baru lagi apa ya, mungkin tidak mudah. Nah tetapi di sini saya akan bercerita tipsnya atau rahasianya mengapa saya merasa tidak pernah kehabisan bahan sebetulnya untuk ngariksa. Bahkan untuk beberapa puluh episode ke depan pun itu sesungguhnya sudah ada begitu ya. Belum lagi kalau diseling dengan semacam ini, ngobrol saja, ngobrol tentang filologi, ngobrol tentang pernaskahan. Saya anggap saja yang ada di warganet, yang ada di Sobat Ngariksa di media sosial itu ya sebagai mahasiswa saya gitu ya. Karena ini direkam, jadi nanti bisa diulang-ulang kan begitu ya. Nah oleh karenanya saya akan mencoba bercerita atau beberapa tips tentang amunisi dari Ngariksa ini, ngaji manuskrip kuno Nusantara 3 tahun, walaupun ada beberapa kali jeda barangkali ya. Nah yang pertama, saya punya satu mantra di dalam dunia manuskrip ini. Itu saya tuliskan di dalam buku saya, Filologi Indonesia. Mantra yang membuat saya tidak pernah merasa kekurangan bahan, karena mantra itu berbunyi philology is about reading manuscripts. Pokoknya filologi itu soal membaca manuskrip. Yang membedakan seorang filolog dengan filolog yang lain itu adalah seberapa banyak dia membaca manuskrip gitu. Yang membedakan seorang peneliti mungkin S1, S2, S3 khususnya dengan peneliti manuskrip yang lainnya itu apakah setelah menyelesaikan tesis dan disertasinya ia membaca manuskrip yang lain atau tidak. Nah, kebetulan dilalahnya saya itu menjalani satu kehidupan, satu perjalanan karir, satu atmosfer keilmuan yang memungkinkan saya, mungkin juga memaksa saya untuk membaca manuskrip sebanyak-banyaknya. Tidak hanya 1, tidak hanya 2, bahkan ratusan, bahkan ribuan. Nah, cuma itu kan puluhan tahun ya, kita coba lihat nanti. Jadi, philology is about reading manuskrip. Kalau Anda hanya membaca 1-2 manuskrip, ya jangan kemudian Anda segera mengambil kesimpulan, tidak menarik. Dunia filologi tidak menarik. Nah, baru membaca 2-3 manuskrip. Ini beberapa pengalaman dari awal ya, yang ini antara Aceh dan Minangkabau itu masa-masa awal. Saya begitu ketemu manuskrip itu walaupun berdebu. Jadi ini tahun 99 2000-an saya sudah pakai masker rupanya ini. Jadi bukan karena pandemi, tapi karena memang bau dari manuskrip itu tidak enak, tidak nyaman gitu ya, ke pernapasan gitu. Nah, ini pengembaraan saya di awal itu ya, di Minangkabau. Saya asik masuk dengan manuskrip, saya baca. Ketika mau didigitalisasi itu, orang lain yang membersihkan, saya mengidentifikasinya, membacanya. Lalu kemudian istilah orang Sunda, saya sering curing hak gitu.
Curing hak itu curious gitu. Penasaran, ini kok ada ya tentang Hamzah Fansuri abad ke-16 ada di Minangkabau misalnya. Kalau begitu apa kaitannya? Siapa yang membawanya? Siapa gurunya? Siapa muridnya? Terus saja. Jadi satu halaman itu seringkali membawa kepada pertanyaan-pertanyaan. Ini di Palembang dengan Kemas Andi Syafruddin, kemudian ini di Mindanao. Ada sekian puluh manuskrip, wah saya baca begitu kan. Jadi ada hirsun, kalau istilah santri itu kan ala la tanalul ilma illa bisittah kan gitu ya. Kamu itu nggak bakal dapat ilmu pengetahuan kalau kamu tidak punya 6 perkara, yang salah satunya itu hirsun gitu, antusiasme gitu. Nah ini asik sendirian ketika saya bertamu ke koleksi manuskrip di Bandung. Itu ada sekitar 600-an manuskrip dan tidak ada orang lain yang tertarik membacanya. Kemudian saya duduk bersila gitu ya, saya turunkan, saya baca aja Sunda, manuskrip Sunda, ada yang pegonnya, ada yang Latinnya gitu ya, saya baca. Nah, jadi philology is about reading manuscript. Apakah cukup dengan membaca saja? Tentu tidak. Kunci untuk mendapatkan ilmu juga selain tadi hirsun, ada irsyadu ustadz, ada mentor kita. Nah, saya kebetulan ya pengembaraan saya itu dimulai dari ada mentoring dari orang yang memang punya dedikasi untuk mengajar kepada orang lain. Jadi para dosen, para guru, para pembimbing, para profesor itu jangan pelit dengan ilmunya. Jangan memberikan ke mahasiswa hanya textbook saja. Berikan apa yang kita miliki lah pokoknya. Nah itu suatu saat dia 20 tahun kemudian dia akan menjadi orang yang sangat beruntung karena mendapat mentoring. Nah saya dimulai tahun 96 ya, ketika pertama kali saya masuk S2 di FIB UI, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Kemudian pada saat yang bersamaan saya magang di FEO. Nah, saya magang di FEO. FEO itu sebuah lembaga penelitian Perancis di Jakarta. Nah, mengapa saya tidak memasukkan masa sebelum 96? Kan kuliah saya S1 kan di IAIN. Kok IAIN nggak dimasukin? Apa tidak ada jasanya terhadap keilmuan saya? Bukan begitu. Ya, saya pernah ceritakan di dalam episode yang lain bahwa sebelum 96 saya itu orang yang benci dengan filologi. Orang yang ketika ditawari beasiswa oleh guru saya, Profesor Nabilah Lubis, kamu nulis skripsi filologi. Nah, saya tidak mau, saya menolaknya. Saya tolak beasiswa itu karena tidak menarik buat saya. Itu membosankan waktu itu saya bilang ya. Sehingga saya menulis skripsinya di bidang saya, bahasa Arab, Daurut Tasrif fi Fahmi Ma'anil Kalimatil Arabiyyah. Itu lebih mudah buat saya waktu itu. Nah, jadi saya nulis skripsinya ya 9495 saya nggak tertarik gitu. Nah, tetapi dilalahnya ada Profesor Ongri Shambutloa yang kemudian mengajak saya, beliau ini sekarang sudah pensiun sebetulnya, tapi ya, masih aktif menulis, sering komunikasi juga. Dia yang manas-manasin saya, kamu itu bisa bahasa Arab, kamu bisa bahasa Melayu, kamu bisa aksara Pegon, kamu bisa aksara Jawi, kenapa tidak masuk pada filologi katanya? Orang bule itu bertahun-tahun belajar aksara Jawi itu katanya. Gimana ada tambahan 5 atau 6 karakter yang itu harus dipelajari dulu gitu. Kamu udah nggak harus belajar lagi gitu. Oh apa iya gitu. Ya. Nah tapi kemudian saya diminta magang di FEO. Nah dibimbing oleh promotor saya, Profesor Ahadiyati Ikram. Maka dalam 2 tahun itu, 2-3 tahun saya sangat berhutang budi sekali. Tentu saya dikenalkan ke Pak Hendri itu oleh Bu Nabilah. Jadi Bu Nabilah mengenalkan saya setelah saya lulus, mengenalkan lagi ke filologi. Baru saya insaf barangkali karena kemudian ini ada uangnya sedikit gitu, untuk mengedit, dikasih honor begitu ya. Nah jadi pada 2 tahun itu masa-masa orientasi saya menyebutnya. Saya dicekoki betul bacaan-bacaan oleh Ongri. Kamu harus baca
katalog ini, kamu harus baca daftar naskah ini, kamu harus baca disertasi filologi ini, kamu bantu saya mengedit buku Ritumpana waktu itu Welen Renge, kamu bantu ini mengedit manuskripnya akan terbit Bo Sangajikai dan seterusnya. Saya capek sebetulnya, tetapi saya dipaksa. Itu masa-masa orientasi itu memang tidak mudah gitu ya. Tapi itu dalam 3 tahun itu, ya saya sendiri tidak percaya. Saya punya 3 terbitan buku. Yang pertama itu ini, Nebeng ke Pak Henry, Hasanah Naskah, Panduan Koleksi Naskah Indonesia Sedunia. Kemudian yang kedua itu, yang menyoal Wahdatul Wujud dulu. Ini yang menjadi latar slide ini. Berarti tesis saya 99 juga. Kemudian saya membantu penerbitan katalog Jawa Barat, koleksi 5 lembaga. Saya membantu mengeditnya. 3 buku. Saya bilang ini kok tiba-tiba saya menjadi seorang scholar gitu, seorang akademisi. Ternyata menarik juga gitu ketika mencari judul buku Hasanah Naskah. Itu ada di berbagai perpustakaan di dunia. Wah, kan senang juga kan. Itu jadi motivasi juga. Jadi poin saya adalah mentoring itu penting di dalam menumbuhkan minat manuskrip ini gitu ya. Sehingga saya kemudian mau membaca dan membacanya. Nah, itu tahun 99. Lalu kemudian karena ya meskipun awalnya benci, jadi benci itu jangan terlalu ekstrim ya, Sobat Ngariksa. Kalau benci terlalu ekstrim, jadinya cintanya ekstrim juga. Ya, karena tadinya tidak suka ke filologi, ke manuskrip, tapi kemudian sekarang saya untuk membaca manuskrip berapa banyak pun agak ekstrim saya. Gitu. Untungnya mata saya masih sehat ya. Nah, itu kemudian tumbuh minat saya dan mulai, jadi yang sekarang itu suka saya baca di Ngariksa, sesungguhnya itu akumulasi dari pengembaraan saya yang pertama kali itu di Minangkabau. Saya menjelajahi surau-surau di Minangkabau tahun 99 sampai 2003. Berapa tahun tuh? 4 tahun ya. Jadi 4 tahun saya keliling-keliling. Ini ke Surau Ampalu kalau tidak salah, ini ke Surau Ulakan, ini Surau Calau di Sijunjung. Sampai 2000, ya kalau udah ketemu manuskrip ini mohon maaf nih kakinya ngangkang begini. Ini kakinya saking pegelnya itu baca manuskrip, tadinya sila gitu tapi karena pegal jadi diangkat sedikit begitu. Pakai masker juga gitu. Nah 2003 selesai, sekalian ini menjadi disertasi saya. Kemudian saya nggak tahu gimana ceritanya. Itu waktu itu El Sinta pertama kali menerbitkan majalah El Sinta. Maka muncullah reportase tentang saya, pengasong meraih doktor. Karena saya pedagang asongan kan. Sebelum kuliah saya jualan rokok di Kebayoran Lama, ke Tanah Abang begitu, jalan kaki. Saya pernah ceritakan juga ya di episode yang lain gitu. Ya jadi dokter itu biasa sebetulnya bagi kebanyakan orang. Tapi bagi seorang pedagang asongan barangkali ya dianggap luar biasa. Sehingga ini majalah El Sinta edisi perdana mewawancari saya diminta berfoto numpang di kios rokok orang karena gendongannya sudah tidak ada. Saya kalau tahu saya mau jadi dokter, itu gendongan itu saya museumkan gitu. Kan saya nggak tahu kan waktu itu mengalir saja hidup ini. Pokoknya yang penting saya jualan rokok, mau kuliah S1, saya ingin pakai jaket alma mater, itu aja udah. Ternyata berlanjut, dilalahnya begitu pengembaraannya ya, mengalir saja gitu. Yang penting adalah komitmen gitu. Nah, jadi setelah 2003 ya syukur alhamdulillah gitu ya, ada penelitian yang diapresiasi, maka saya masuk pada fase untuk bukan digoda sih sebetulnya, masuk pada satu bidang yang bukan lagi hanya mengkaji, tapi menyelamatkan. Ternyata di dunia manuskrip itu ada misi yang to preserve, to safeguard gitu ya, untuk menyelamatkan cultural heritage, jadi tinggalan budaya, warisan budaya. Jadi bukan sekedar untuk kepentingan kita jadi akademisi saja, bukan. Tapi bagaimana coba artefak-artefak yang ini dulu kena tsunami ini. Ini betul-betul kena tsunami di Aceh ya.
manuskrip yang ditulis ratusan tahun yang lalu dengan susah payah. Tahun 2004, tanggal 26 Desember 2004, ada gempa tsunami menimpa Aceh. Dan beberapa hari kemudian saya ditelepon oleh seorang kolega dari Tokyo, bisa tidak Anda turun ke Aceh, Anda bantu penyelamatan manuskrip-manuskrip itu. Wah, saya bilang, saya ini kan bukan palang merah juga. Apa yang bisa saya bantu? Saya nggak bisa menyelamatkan orang. Anda bukan menyelamatkan orang, Anda menyelamatkan manuskrip. Waduh, ini orang lain menyelamatkan manusia, saya diminta menyelamatkan manuskripnya. Akhirnya saya ke sana. Jadi masa 2004 itu pengembaraan saya mulai melihat fakta di lapangan bahwa yang selama ini saya kaji, bahan mentahnya itu amat sangat rentan sekali untuk musnah, in danger, ya, rentan sekali, vulnerable, sangat rentan. Maka kemudian ini yang terdampak tsunami itu dikeringkan, kerjasama dengan museum, kerjasama dengan lembaga di Tokyo waktu itu. Ini dikeringkan yang terkena itu, kemudian dilapis lagi dengan kertas wasi gitu ya. Masa-masa penyelamatan. Setelah itu kemudian digitalisasi. Itu sampai berlanjut sebetulnya sampai 2010 ya. Kerjasama dengan Leipzig University, kerjasama dengan Museum Negeri Aceh gitu, dengan Perpustakaan Nasional, itu punya kesan tersendiri. Apa kaitannya dengan Ngariksa? Nah, ketika menyelamatkan itu, mau tidak mau saya membacanya juga. Misalnya ketika menyelamatkan manuskrip-manuskrip di Yayasan Ali Hasmi Aceh, ya, Yayasan Museum Ali Hasmi misalnya, itu kan ada 300-an manuskripnya. Wah, ini harus difoto, kemudian harus didigitalkan ya, harus dibikin katalognya supaya nanti itu gampang melacaknya gitu. Akhirnya mau tidak mau harus membacanya kan. 300 manuskrip dalam sekian minggu, bukan bulan loh. Maka itu dibawa ke hotel, minta izin, kemudian malam tuh dibaca tuh. Baca, oke, ini judulnya ini, foto, ini judulnya ini, foto. Mau tidak mau itu ternyata menjadi pengetahuan saya, menjadi amunisi saya ketika kayak Ngariksa sekarang. Oh, ada tuh manuskripnya di Aceh misalnya. Sudah terbit katalognya, tahun 2005 itu kan terbit kemudian katalog manuskrip koleksi Yayasan Ali Hasmi. 2010-nya terbit katalog Dayah Tano Abe. Ada 300-an manuskrip, yang di situ ada manuskrip tentang gempa, ya kan, manuskrip tentang obat kuat. Wah, itu yang pernah seri keberapa tuh tentang obat kuat kita ya. Itu juga bahan Ngariksa yang saya temukan beberapa puluh tahun yang lalu gitu. Jadi poinnya adalah bahwa sesuatu yang mengakar itu tidak diperoleh secara instan, melainkan harus dilakukan melalui proses yang memang betul-betul bagian dari membangun reputasi, ya, reputasi keilmuan dalam hal ini gitu ya. Baru muncul, ketika dimunculkan ya bisa saja menjadi ringan, menjadi bacaan yang ringan, menjadi hiburan, kadang-kadang begitu. Nah, dari aktivitas saya itu kemudian ya gitu mengalir, saya ditawarin untuk scholarship ke Jerman. Gitu. Jadi 2006 atas undangan dari Profesor Edwin Wirenga, mana nih Pak Edwin? Ini beliau ini, Profesor Edwin Wirenga. Dia datang gitu, kemudian Anda tertarik tidak untuk riset di Jerman? Wah, siapa yang tidak tertarik, tentu saja. Tapi apalah kemampuan saya? Anda itu saya perhatikan udah punya 3 buku, sudah punya waktu itu 5 berarti ya, sudah ada 5, ada itu potensial sekali untuk dapat scholarship dari satu yayasan yang cukup berwibawa di Jerman, yaitu The Alexander von Humboldt Stiftung. Wah, ya udah saya ngajuin gitu kan. Kemudian ya alhamdulillah bisa mengembara ke mancanegara selama 2 tahun bersama keluarga. Itu mengapa di sini fotonya ada foto yang bersama-sama ini. Ini foto yang sekarang sudah besar-besar. Yang sekarang ini sudah berkumis begitu. Dulu pada begini gitu ya. Dan subhanallah,
Ya bersyukur begitu ya. Tidak hanya di Jerman, dalam 2 tahun itu kami berkesempatan untuk berangkat ke Tanah Suci berlima. Jadi ini fotonya waktu itu pakai kamera yang kualitasnya kamera handphone ya. Itu kualitasnya pas-pasan sekali. Zidane belum mau pakai baju ihram waktu itu. Nangis kalau pakai baju ihram. Nah, ya, ini adalah bagian dari pengembaraan yang sebetulnya mungkin awalnya itu dari manuskrip, tapi menjadi bagian dari kehidupan saya bukan hanya pribadi, tapi keseluruhan gitu ya. Lalu apa yang dihasilkan? Itu poinnya kaitannya dengan ngariksa kita. Nah, saya di sana riset Ithab Al-Zaki, ya kan? Waktu berangkat dari sini, saya hanya punya 2 salinan, 3 salinan manuskrip. Begitu menelusuri di sana, ada 31 salinan manuskrip. Jadi satu teks itu ketika betul-betul ditelusuri di seluruh dunia ya, ada lebih dari 31, 33 bahkan, termasuk di Harvard University. Maka terbitlah buku ini. Ini yang kita sudah ngariksa waktu itu kan, Ithab Al-Zaki Bisyarah At-Tuhfah Al-Mursalah Ilan Nabi. Satu kitab karangan Syekh Ibrahim Al-Qurani yang menjawab pertanyaan dari ulama Aceh, Syekh Abdurrahman Singkal gitu. Nah, itu bahan ngariksa. Saya membacanya waktu di Köln. Ini di ruang perpustakaan di Köln waktu itu. Karena Köln itu di Jerman, saya tinggal di Bonn dekat dengan Leiden. Saya kadang-kadang juga berkunjung ke KITLV, berkunjung ke Leiden gitu ya. Ya, tentu kalau jalan-jalan iya. Ini bagi salah satu saja foto ini. Jalan-jalannya banyak sebetulnya. Tapi kalau nampilin jalan-jalan nanti harus edisinya edisi Urlaub. Edisi liburan Urlaub. Oke, 2008 saya menghasilkan buku ini dan kemudian bahan ngariksa yang Ithab. Lalu saya pulang. Ketika pulang, mungkin orang membaca buku saya. Kemudian dari British Council waktu itu, ini jadi kayak cerita autobiografi ya. Ya sebetulnya cerita manuskrip, pengembaraan manuskrip. Supaya jadi inspirasi buat, ini ada mahasiswa sekolah pasca sarjana yang hadir juga nih, Saudara Hamam, makasih. Tadi di Twitter belum punya kaos katanya, sekarang udah punya kaos. Nanti kaosnya foto 3 tahun ngariksa, ya Anda semangat ya. Ya, jadi ketika itu kemudian Anda mau nggak katanya ke Oxford katanya. Wah, saya bilang nih, apalagi ini Oxford. Oxford kan salah satu kampus ternama gitu kan di Inggris ya. Bahasa Inggris saya kan pas-pasan gitu. Gimana? Ya, yang penting Anda punya keahlian yang orang nggak punya. Tanya, apa itu? Ya manuskrip gitu. Anda tidak hanya membaca satu manuskrip. Kan tesis disertasi Anda Syatariyah, tapi Anda kemudian masuk menerbitkan buku Ithab juga. Coba Anda olah menjadi artikel katanya. Kira-kira begitu. Nah, kita kasih scholarship 3 bulan. Maka saya kemudian di Oxford Center for Islamic Studies, saya ketemu dengan Profesor Afifi Al-Akiti yang seorang orang Malaysia di sana yang luar biasa. Bukunya, wow, pokoknya kalau Anda ke rumahnya itu mungkin saya nggak tahu, istrinya itu berarti legowo sekali karena ruangan rumahnya itu buku semuanya. Termasuk di ruang makan, ruang keluarga. Nah, kami berkunjung ke rumahnya, kemudian dikasih, kita diskusi macam-macam. Dan saya senang, yang paling saya senang itu kalau saya membaca manuskrip di sini, di Bodleian Library. Ini Bodleian, ini perpustakaan. Ini sampingnya tempat syutingnya Harry Potter. jadi indah sekali gitu ya, di Bodleian Library. Dari pagi sampai sore, udah kerjaan itu saja gitu, membaca. Philology is about reading manuskrip itu satu mantra yang muncul dari pengalaman saya sendiri. Ya, sehingga saya punya beberapa bacaan gitu ya. Nah, apa yang dihasilkan dari sini? Artikel. Terbitlah artikel di Archipel, di jurnal di Paris, tentang Ithab Al-Zaki. Judulnya itu Ithab Al-Zaki, Commentaries of Wahdatul Wujud for Jawi Audiences, kalau nggak salah begitu kira-kira ya. Nah, maka
di 2010 itu saya punya beberapa kesempatan untuk melakukan riset di Inggris, bukan hanya di Oxford. Jadi karena ada antusiasme, saya bilang ngapain saya di Oxford saja. Di Inggris itu ada British Library. Maka saya main-main ke London, ya kan? 2010 itu. Nah, dilalahnya itu di London saat itu 2010 itu ada satu koleksi manuskrip yang baru diperoleh, disimpan oleh British Library, dibeli dari sebuah toko buku antik, gitu, dari Alan Probstein kalau nggak salah, saya lupa, nanti kita cek. Alan Probstein itu toko buku antik. Jadi Bu Annabel, Profesor Annabel Tehgalop, Dato Annabel itu memanggil saya, Pak Oman, Oman bisa nggak ke British Library? Ini ada manuskrip yang belum kita katalogkan, ada 18 manuskrip, bahasa Arab, bahasa Melayu, semuanya tentang Islam dari Aceh. Tapi kita beli itu dari toko buku antik yang memang secara hukum undang-undang di sana yang memungkinkan untuk kita selamatkan gitu. Awalnya tersimpan di gudang katanya, nggak tahu gimana ceritanya lah pokoknya, karena itu dari awal abad ke-20 ya sudah ada di toko buku itu gitu. Maka kemudian saya membacanya, baru 1-2 halaman saja saya membacanya, itu muncul curi hak lagi tadi, curiosity saya. Wih, saya bilang ini ada Mir'atut Thullab, fikih muamalat pertama dalam bahasa Melayu yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Singkal. Wah, ini lengkap semuanya. Yang menjadi disertasinya Prof. Azumardi Azra, gitu. Dibahas juga di disertasinya, juga disertasinya Prof. Penoh Dali almarhum ya. Kemudian itu hanya salah satu, silsilah Satariyahnya terutama saya temukan lagi 2010. Wah, saya bilang ini ada silsilah Satariyah, di situ ada perempuan Hamidah binti Sulaiman juga menjadi anggota silsilah tarekat Satariyah. Rasanya kok agak jarang perempuan yang menjadi sufi gitu. Tapi tugas saya saat itu bukan untuk meneliti satu manuskrip, saya diminta membaca semuanya. Nah, makanya Sobat Ngariksa terbitlah. Jadi kalau Sobat Ngariksa baru menerima atau membaca barangkali artikel yang saya tulis, baru terbit di Journal of Islamic Manuscript, di Brill, salah satu jurnal yang scientific journal rankingnya sangat tinggi sekali ya. Karena sangat spesifik begitu, di Cambridge yang diasuh oleh Prof. Whitcomb ya. Ini kemudian terbit artikel bersama Dato Annabel Tehgalop, Islamic Manuscript from Aceh in the British Library. Itu pengembaraan saya 2010, bayangkan, baru terbit 2022. Ini 2010 terbit berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun untuk punya satu artikel. Jadi Hamam, para mahasiswa, halo mahasiswa, itu artikel saya tolong dibaca. Artikel kami tolong dibaca. Hasil kontemplasi selama 12 tahun. Baca, kemudian saya tuliskan, kemudian Bu Annabel menuliskan framingnya, iluminasinya, karena bukan keahlian saya, karena indah-indah. Ada iluminasi, ilustrasi. Jadi digabungkan gitu ya, dua keahlian, Islamic Studies-nya, saya dari pesantren, kemudian Bu Annabel itu bidang iluminasinya, sesuai dengan keahliannya. Terbitlah ini. Bu Annabel itu adalah kurator ya di British Library gitu. Nah, isinya, itu bahan ngariksa lagi bisa untuk berapa ya? Itu ada 18 manuskrip. Satu manuskripnya itu mungkin berapa episode sih kita kalau Ithab, Tanbih bisa 15 ya? Atau 10 misalnya. Katakanlah 10. Jadi itu yang koleksi di British Library saja itu bisa dipakai untuk ngariksa selama 10 kali 18 episode. Berapa tuh? 180 episode. Berapa bulan, tahun. Jadi jangan khawatir Sobat Ngariksa. Doakan saya sehat gitu, doakan kita semuanya bisa terus semangat. Itu keren-keren itu ininya, isinya. Tentu Anda bisa membacanya di artikel yang kami tulis. Anda ingin membaca sendiri, monggo, karena sekarang itu semua halamannya sudah diunggah di kanal British Library. Jadi Anda bisa memanfaatkannya sendiri.
Nah, cuma ada tidak antusiasme Anda untuk jangan tergantung ke saya dong. Karena kalau saya itu, apa yang saya tulis itu perasan sebetulnya dari sumber primernya. Jadi yang Anda nikmati dari saya itu ibarat jus apel misalnya. Anda bukan sedang menikmati apel, tapi Anda menikmati jusnya, perasan. Mungkin sudah ada rasa gulanya, mungkin sudah tidak asli lagi. Kalau Anda ingin asli, ya Anda makan apelnya. Gitu. Anda baca manuskripnya. Nah, kira-kira filosofinya gitu ya. Nah, kemudian pengembaraan setelah 2010 itu, saya kembali ke Indonesia. Belum 2 tahun, saya diminta lagi untuk bergabung mengembara lagi. Rupanya tadi itu definisi mengembara di KBBI kan katanya apa? Pergi ke tempat yang tanpa tujuan, terus tanpa tujuan dan tanpa tempat tinggal yang jelas. Jadi baru pulang itu ke Indonesia, jalan lagi gitu. Saya diundang untuk riset di Tokyo University of Foreign Studies di Jepang selama 11 bulan tahun 2012 sampai 2013. Nah, atas undangan Profesor Miyazaki, ya tentu ada juga Profesor Aoyama, Profesor Yumi Sugahara, itu yang orang-orang yang sangat berjasa sekali secara pertemanan, kolegial, akademik juga. Nah, di sini di Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, saya membaca segini loh manuskrip yang saya baca nih, Sobat Ngariksa. Ini rekor terbanyak selama saya menjadi seorang filolog membaca manuskrip. Saya membaca sekira, coba kita jumlah, 648 manuskrip dari koleksi Aceh, Museum Aceh. 277 manuskrip dari Cirebon. 40 manuskrip dari Marawi. 11 manuskrip dari Marawi juga, dari Ahmad Bashar Library. Saya nggak tahu ngitungnya berapa ini. Pokoknya 600 tambah 200 saja udah 800 ya. 800, 900, 1000 kurang mungkin gitu. Dan itu bukan dibaca hanya judulnya, halaman-halamannya kemudian saya baca. Pengembaraan dalam pengertian keilmuan ya, yang sedang saya ceritakan itu kemudian menghasilkan ini buku Satariyah Silsilah in Aceh, Java, and the Lanao area of Mindanao. Jadi silsilah Satariyah di Aceh, Jawa, dan Filipina Selatan. Nah, di situ muncul teori baru bahwa silsilah Satariyah itu di Asia Tenggara itu melalui 4 jalur silsilah. Kalau Prof. Azumardi kan umumnya hanya 1 ya, melalui Khalifah Syekh Abdul Singkal kan. Nah, dari manuskrip yang saya himpun itu ada 4 jalur silsilah di Asia Tenggara, dan pernah saya bahas juga di dalam salah satu episode tentang jelajah naskah silsilah Satariyah gitu ya. Nah, ini juga nanti sebetulnya mengundang saya untuk menulis tentang Satariyah itu sendiri di artikel yang terbit di ensiklopedia ya. Mungkin nanti Sobat Ngariksa bisa melihatnya. Oke. Wah, ini sudah 45 menit saya ngadongeng ya. Saya minum dulu Sobat Ngariksa. Bismillah. Ini dongengnya jangan-jangan harus berseri, tapi enggak deh, ulang tahunnya sekarang saja ya. Ya, nah kemudian 2013 setelah dari Tokyo itu alhamdulillah menghasilkan yang buku tadi. Kemudian karena sekalian riset di Sofia University juga di Mindanao, di Sofia University diajak saya ke Mindanao, maka terbitlah buku ini, The Library of an Islamic Scholar of Mindanao. Jadi ini koleksi manuskrip Islam Melayu dari Filipina Selatan yang tidak pernah diakses oleh para sarjana yang selama ini mengkaji Asia Tenggara. Tidak pernah. Karena memang itu wilayah konflik. Nah, saya baca ada 40-an manuskrip, tetapi sebetulnya ada 80-an teks ya. Sudah terbit juga di sini ada.
saya pernah mengkaji juga beberapanya ya, yang Marawi, Koalisi Marawi. Kemudian dari situ juga ya alhamdulillah terbit lagi artikel gitu. Jadi terbit artikel ini yang tahun berapa ya? 2000, terbitnya 2019 ini. Risetnya 2012, 2013, kemudian terbit 2019. A New Light on the Sufi Network of Mindanao. Jadi tentang jaringan tasawuf tarekat Syatariah di Filipina Selatan. Terbit di Indonesia and the Malay World. Itulah yang membawa saya alhamdulillah ya mendapatkan anugerah gelar sebagai guru besar filologi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ini tahun 2014 oleh Prof. Komarudin Hidayat. Ya alhamdulillah, tidak pernah bermimpi kan namanya pedagang asongan tadi kan ya mengalir saja begitu. Tapi itu karena ada satu dedikasi keilmuan yang terus secara konsisten kita jaga, kita rawat. Sudah selesai? Tidak, bagi saya mau mencapai doktor, mau mencapai guru besar itu bukan akhir. Saya selalu kan kita diajarkan waktu belanya Imam Mahdi lalah. Saya tidak merasa puas karena peluang masih terus datang. Maka kemudian pada tahun 2016 saya diundang lagi ke Asafas, ke Kyoto University untuk melakukan penelitian selama 3 bulan di Kyoto University. Nah, saya baca saja manuskrip yang sudah ada. Yang dulu saya temukan waktu di British Library tentang silsilah sufi perempuan. Lalu saya mengkajinya lagi ketika di Tokyo. Saya selesaikan di sini. Maka terbitlah artikel Female Indonesian Sufis, para sufi perempuan Indonesia. Syatariah murid in the 18th and 19th centuries in Java. Ini tentang jaringan murid-murid tarekat Syatariah abad 18-19 di Jawa. Di situ Kanjeng Ratu Kadipaten, nenek buyutnya Pangeran Diponegoro, yang itu punya 4 mursyid tarekat Syatariah, mengasuh Pangeran Diponegoro. Meskipun sampai sekarang saya khususnya ya belum menemukan silsilah Pangeran Diponegoro dalam tarekat ini. Tapi saya amat yakin selama di Tegarrejo itu diasuh oleh nenek buyutnya, itu pasti dipengaruhi oleh nilai-nilai tasawuf ketika melawan penjajahan Belanda. Terjadi perang suci 1825-1830, itu ada dorongan-dorongan spiritual tentu dari gerakan tarekat ya. 2016. Nah, 2017 kemudian saya diminta bergabung ke Osaka University di Graduate School of Language and Culture. Itu juga gara-gara manuskrip Minangkabau. Saya diminta menyusun katalog manuskrip Minangkabau. Karena masih banyak yang belum terbit. Waduh, jadi selama 3 bulan saya baca terus. Nah, dengan membaca itu awalnya terpaksa. Tapi sekarang saya di komputer saya simpan semuanya di Google Drive. Ada 1 tera lebih begitu. Itu kapan saja saya bisa ambil. Dan saya sering menantang mahasiswa, ayo mau tidak nih saya kasih tahu ada naskah ini. Tapi ya kan minat itu kan tidak bisa dipaksa ya. Nah, tapi semuanya tersedia sebetulnya, sehingga saya bisa sampaikan kapan saja begitu. Nah, 2017 saya pulang, saya kembali dan 2016 ya. Nah, kemudian saya masuk pada satu aktivitas yang agak berbeda. Jadi saya sebelumnya itu saya di lapangan, saya moto sendiri, saya bilang nggak bisa ini terus-terusan begini, energi saya juga tidak akan terus-terusan kuat. Yang kedua, orang lain juga harus dibina. Saya tidak ingin saya meninggalkan dunia filologi nanti itu ketika tidak ada kader-kader filologi. Saya tidak ingin saya berhenti dari aktivitas meneliti manuskrip ketika tidak ada anak-anak muda yang mengkaji manuskrip. Saya tidak mau begitu. Nah, maka kemudian saya bikin satu kegiatan, satu program. Ini antara lain adalah DREAMSEA, Digital Repository of Endangered and Affected Manuscript in Southeast Asia. Jadi proyek penyelamatan manuskrip se-Asia Tenggara. Alhamdulillah syukurnya disupport oleh Arcadia Foundation di PPIM, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta, kerjasama dengan
Center for the Study of Manuscript Culture di Hamburg University di Jerman dengan ini Profesor Jan van der Putten. Nah, maka kita digitalisasi manuskrip. Sampai sekarang itu sudah ada 345.000 halaman manuskrip yang sudah diselamatkan, difoto dari berbagai wilayah di Asia Tenggara, khususnya Indonesia tentu saja. Sudah di-online-kan waktu itu 110.819 halaman. Silahkan, dreamsea.co, ya, itu bisa diakses. Anda bisa jadi, mungkin Anda mau bikin tayangan saingan ngariksa misalnya, wah saya senang sekali. Jadi saya ada mitra, jangan sendirian, ya. Nah, Anda baca manuskripnya, Anda bikin cara lain, gitu, kira-kira begitu ya. Nah, selain itu saya juga ikut di IAP, Endangered Archive Program ini, Endangered Archive Program. Sejak tahun 2015 saya sebagai International Advisory Panel. Jadi pengembaraan saya itu dari mulai surau-surau itu sampai kemudian saya berarti berapa tahun ya? 2015 sampai terakhir tahun ini. Berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun saya ikut membantu program digitalisasi manuskrip sedunia. Tentu saya bagian Asia Tenggara ya saat itu ya. Nah, ini sudah jutaan halaman bahkan yang sudah online. Jadi ya saya cukup senang lah gitu ya. Kalau seandainya saya pensiun, tapi rasanya sih masih panjang lah, doain mudah-mudahan sehat. Kalaupun nanti pensiun itu ya sudah ada yang bisa saya harapkan gitu ya. Infrastruktur risetnya. Nah, ini infrastruktur riset manuskrip Asia Tenggara ini sudah kita sediakan gitu. Gitu Sobat Ngariksa, jadi sampai sinilah gitu, meskipun tentu masih banyak cerita yang lainnya. Nanti dalam 1-2 bulan ini mungkin Sobat Ngariksa akan tahu ternyata pengembaraan saya belum selesai juga gitu ya. Tapi sesuatu yang belum terjadi ya bisa saja berubah. Yang jelas sampai sekarang Ngariksa tetap semangat dan Ngariksa tetap hadir di 3 tahun Ngariksa ini, mudah-mudahan terus memberikan manfaat. Nah Sobat Ngariksa, saya minum dulu ya. Ini terlalu semangat ini episode sekarang ini. Sobat Ngariksa, kemarin atau tadi pagi ya tepatnya, saya minta testimoni dari Sobat Ngariksa. Nah, testimoni bantu dong kira-kira lah begitu untuk meramaikan bidang yang tidak ramai ini. Nah, saya minta testimoni dari sejumlah Sobat Ngariksa di media sosial yang kita pakai. Nah, pertama terima kasih banyak ini dari Facebook ini. Pak Salahuddin Sopu, tagarnya sudah benar nih. Di atasnya ada Bu Farida Wulandari, ini Direktur Pendidikan di Yayasan Islam Alhamidiyah. Terima kasih Bu Farida. 3 tahun Ngariksa tampil lain dari yang lain, menyajikan sajian langka, dalam dan perennial sifatnya, sesuai moto yang diembannya, menatap masa depan, merawat masa silam. All the best for you. Salam Ngariksa. Wah, udah fasih nih salam Ngariksa. Terima kasih banyak Pak Salahuddin. Di bawahnya juga Pak Asep, hatur nuhun Pak Asep. Ini rutin banget nih Pak Asep nih. Alhamdulillah, semoga manfaat dan berkah. Aduh, manis Sunda pisan, berkah gitu. Berkah nulisnya gitu. Kenapa manfaatnya tidak pakai P Pak Asep? Itu manfaat gitu. Dari siapa nih? Ini akun kaos hitam Jun di Twitter nih. Kang katanya. Kahaturan salim tipun rama bahasa Sunda nih. Salam katanya dari bapak saya. Saurna episode obat kuat teh episode nu paling jos katanya. Ya, ada episode tentang obat kuat dalam manuskrip. Kata bapaknya katanya yang paling jos ya. Alhamdulillah kalau gitu. Hatur nuhun. Nah ini yang mengirimkan ucapan dan tampilan kaos. Wah, terima kasih banyak. Ini di Twitter berarti nih. Yang paling duluan nih Kang Ahmad nih, Pak Ahmad Zainuddin, hatur nuhun. Wah, begitu saya minta langsung ambil bukunya, kan udah punya bukunya, ngaji kan.
like this katanya. Maksudnya seperti itu. Wah, atur nuhun, terima kasih banyak. Pak Zainuddin, ngaji manuskrip kuno Nusantara, merasakan getaran energi ilmu masa lampau. Wah, ya. Jadi punya quote-quote sendiri ya. Kemudian Mas Ardi, ini senang sekali, beliau ini seorang sejarawan yang sangat cendekia sekali. Bahasa Belandanya juga fasih. Saya tidak bisa bahasa Belanda, jadi minta tolong aja sama Mas Ardi nantilah. Selamat 3 tahun ngariksa Kang Prof. Kata, terima kasih telah membuat dan menyiarkan filologi menjadi renyah untuk segala lapisan masyarakat. Semoga tetap sehat dan terus berbagi ilmu-ilmunya lewat ngariksa. Salam cihuy selalu. Cihuy banget ya. Juga dari Zikra, terima kasih. Saya kemarin juga pakai kaos ngariksa Prof katanya. Oh, ini yang waktu pertama kali pakai kaosnya ya. Tadi juga kalau tidak salah ngirim juga di Twitter. Zikra, terima kasih sama Kori ya, yang sebetulnya saya undang juga untuk hadir ini di rumah. Sekarang sudah lebih longgar pandeminya. Mudah-mudahan nanti maskernya betul-betul tidak perlu dipakai lagi. Kalau sekarang masih di ruang tertutup masih pakai katanya. Juga Mas Nida, terima kasih banyak. Tayangan penyemangat para pecinta manuskrip Nusantara. Ini filolog muda yang mengasuh kanal Cinta Manuskrip ya. Terima kasih. Nah, ini ada yang semangat banget sampai tulisan ngariksanya kebalik gitu. Siapa ini? Kang Ahmad. Dulu waktu dapat kaos itu bergabung 2 kebahagiaan katanya. 1 sebagai kado ultahku, dan 2, semoga dengan kaos ini saya lebih mencintai ilmu pengetahuan melalui ngariksa yang diampuh oleh Prof Teladan. Oh, diampuh. Wajahnya ketutup. Kemudian ini mungkin karena saya nggak klik fotonya ya. Sebetulnya terbuka maksudnya. Tulisan ini fotonya masih kebalik. Mestinya dibalik dulu kan, tapi tidak apa-apa, apa adanya gitu. Manuskrip ada kadang-kadang juga kebalik juga gitu, tidak apa-apa. Ini kaosnya kaos manuskrip jadinya gitu ya. Hatur nuhun, terima kasih. Ini yang dari Facebook juga. Ustadz Munim, terima kasih. 3 tahun ngariksa. Siap pantengin ngariksa malam ini, lahir batin. Yuk guys. Ngaji seru dengan guru bersanad keilmuan yang tak diragukan lagi. Wah, alhamdulillah. Ini kalau yang terlalu muji, saya suka nggak enak sebetulnya. Orang lain harusnya bacainnya. Dari Kang Nurul, Muhammad Nurul Burhan. Turut berbahagia dan berbangga juga atas adanya ngariksa. Saya sendiri walaupun jarang menyimak saat live, namun selalu berusaha mengambil manfaat keilmuan dari kajian ini. Semoga ngariksa semakin jaya dan mudah-mudahan saya bisa lebih sering menyimak kajiannya. Wilujeng Milad, 3 tahun ngariksa. Terima kasih Kang Muhammad Nurul. Ternyata banyak juga ya sebetulnya kalau dikumpulin ya. Itu banyak yang belum ketemu loh saya. Banyak yang belum kenal. Kalau yang udah kenal malah tidak pernah komen. Anggota Manasa itu jarang komentar karena ya setiap saat kita ngobrol di grup gitu. Syukurlah. Ini ada yang gagah banget ini. Cahyadi Permana Al-Hijad. Waduh, itu kaos ngariksanya sudah dapat dan ada di depan danau atau sungai. Indah sekali. Testimoni sangat panjang ini. Dengan memilih mengikhlaskan masa lalu, ketakutan dan pola atau reaksi negatif terhadap kehidupan, kau tiba-tiba didanai dengan kebangkitan kekuatan hidup. Waduh, ini filosofi sekali ini. Hayu ngariksa bersama Kang Oman. Hatur nuhun pisan, Kang Cahyadi ya. Nah, ini saya sangat apresiasi takzim saya kepada Mas Hasib. Ini beliau ini seorang guru tarekat Syatariah ya. Beliau menulis panjang, saya bacain aja ya, agak cepat, karena ini penting ini. Bagi saya, upaya yang dilakukan oleh Kang Oman merupakan satu hal yang tidak bisa ditawar lagi, mengingat sekian banyak khasanah peradaban bangsa kita yang tersimpan dan sangat sedikit yang bisa diketahui banyak orang. Mengapa kita harus tahu? Ya pentinglah, karena itu adalah rekam jejak pengetahuan, capaian, bahkan peringatan. Masih ingat manuskrip tentang gempa di Aceh? Bagi kita, bagaimana mereka membangun peradabannya. Mengetahui masa lampau untuk dasar melangkah saat ini dan fondasi masa depan, bukankah itu ideal? Jadi ini pertanyaan yang tentu tidak untuk dijawab. Tapi satu cara
meyakinkan bahwa ini adalah sesuatu yang ideal. Paling tidak sebagai pribadi kita bisa mereka-reka bagaimana kita harus bersikap dan perilaku. Ini sampai 2 halaman, Kang Hasib, terima kasih banyak. Kang Oman memulai banyak diskusi tentang manuskrip di Twitter dan saya alhamdulillah menjadi bagian dari pengikut beliau. Berlanjut di FB. Upaya beliau yang didakunya sebagai jalan sunyi sebenarnya adalah satu gerak yang justru mengagetkan banyak orang. Wah, banyak yang terkejut ya. Ketika mereka tahu betapa luar biasanya khasanah yang disimpan dan telah ditulis bangsa kita. Langkah sunyi itu sekarang jadi ramai, Prof. Katanya. Alhamdulillah. Makanya di kaos yang versi lama kan ada tulisan ya. Filologi, apa? Filologi memang sepi pengkaji, tapi ia sesungguhnya ramai nilai. Ya, di kaos yang lama ya. Saat ini para pengikut jejak beliau telah bermunculan dan harapan bahwa berbagai penelitian tentang segala aspek dengan sumber manuskrip kita menjadi harapan besar bahwa kita akan semakin kaya intelektual dan kuat sebagai pribadi dan bangsa. Amin. Ya, terima kasih. Semoga tetap sehat. Terima kasih doanya Mas Hasib. Semoga bermunculan katanya semua pelanjut dan penerusnya. Amin. Tentu saja itu yang saya harapkan ya. Terima kasih juga kepada keluarga di Kuningan. Ini Sobat Ngariksa Pituin dari Kuningan ya. Ada yang bawa sorabi juga. Lagi pegang sorabi. Dan ini ada yang spesial, karena spesial itu 2 kali beliau memberikan testimoninya, terima kasih. Keluarga lagi, sekeluarga dari Mbak Wiwin. Ini seorang pegiat manuskrip di Banyuwangi, di Jawa, di ujung timur Jawa. Suaminya, kemudian Mbak Wiwinnya dan kedua anaknya dan dengan buku-buku karyanya. Wah, luar biasa. Jadi kompak sekali ya. Nah, ini patut dicontoh ini. Jadi jangan cuma sendirian egois kaos, beliin dong pacarnya. Udah punya belum? Ya, jangan cuma satu gitu ya. Nah, nanti berfoto. Apa sih sebetulnya untungnya? Ya, tidak ada untungnya secara material. Tetapi Anda menjadi bagian dari yang mempromosikan peradaban. Nah, kira-kira begitulah bagian dari sejarah. Nah, Mbak Wiwin ini seperti halnya ketika ulang tahun pertama mengirimkan tembang yang amat indah sekali, mocoan. Nah, kita dengerin ya. Coba, mudah-mudahan suaranya bagus nih. Sebentar. Ini, wah bisa nggak ya? Itunya mana? Volume remote. Mudah-mudahan bisa nih. Ya. Segenap hikmat dan takzim, olah pikir dan hati, warisan para leluhur, beragam ilmu hikmah mengalir tiada henti, harta karun budaya di Nusantara. Wah, tepuk tangan. Terima kasih banyak Mbak Wiwin dan krunya dan koleganya. Luar biasa. Ini mocoan, Sobat Ngariksa. Mocoan itu jadi satu tradisi nembang begitu ya.
Itu kalau di Banyuwangi ada mocoan lontar Yusuf namanya. Jadi serat Yusuf itu dibacakan. Nah, saya pernah menghadiri langsung di sana dengan suasana yang khidmat, para orang tua yang masih merawat tradisi itu ya. Terima kasih banyak Mbak Wiwin. Nah, kemudian ini juga terima kasih nih kepada Habib Hussein. Aduh maaf nih nulis Habibnya, bibnya 2 kali B-nya. Ini typo saja. Habib Hussein, Gus Ulil dan Mbak Admin, hatur nuhun, terima kasih waktu itu memberikan testimoni juga di Twitternya. Nah ini Mbak Admin, Mbak Ienas, Ning Ienas, olahraga pagi ini jalan kaki di kompleks perumahan tetangga, pakai kaos kembaran hadiah dari Prof. Oman. Syukron Prof, katanya, kaosnya bagus. Tadi kita mampir beli jajanan, ibu penjualnya naksir, katanya. Alhamdulillah. Dari Habib Hussein, terima kasih. Dikasih kaos ngariksa sama Kang Oman. Ngariksa ini ngaji manuskrip kuno Nusantara yang live di Twitternya Kang Oman tiap pekan, gitu. Tiap 2 pekan sebetulnya ya. Selain menarik karena bahas manuskrip, juga temanya dikaitkan dengan yang lagi hangat diperbincangkan. Terima kasih banyak para influencer, para pemengaruh, kalau bahasa Indonesia mungkin pemengaruh ya, influencer. Tentu saya belajar dari Gus Ulil. Gus Ulil, saya ngariksa ini betul-betul terinspirasi dari ngaji Ihya Gus Ulil. Nah, ketika itu Gus Ulil menjadi pionirnya, Al-Fadlu lil Mubtadi, yang memulai itu selalu menjadi teladan. Nah, saya hanya mengikuti saja beliau, sampai sekarang beliau. Dan saya sering mengikuti ya, baik di Facebook maupun di Space, di Twitter. Nah, ini yang luar biasa. Saya merasa sangat bangga sekali seorang senior kita. Wah, ini senior bangsa ya kalau ini. Bapak bangsa, Pak Bang Fahri Ali. Bang Fahri Ali ini ya cendekiawan yang tahun 80-an itu dengan bukunya Merambah Jalan Baru Islam dengan almarhum Mas Bahtiar Effendi ya. Sampai sekarang Bang Fahri ini punya channel baru nih. Jangan-jangan ngikutin ngariksa nih Bang Fahri ini. Coffee namanya. Kolom Fahri Ali, Coffee pakai F. Itu menceritakan tentang lagu gambus, kemudian lagu Arab, tetapi dikontekstualisasi secara antropologis. Itu keren banget. Jadi silahkan channel Coffee-nya di subscribe. Wah, saya jadi ikut mempromosikan Bang Fahri. Bang Fahri ini memberi testimoni. Ngariksa ini katanya pekerjaan dan karya yang sangat perlu diapresiasi. Terima kasih Bang Fahri. Sebanyak 67 sebetulnya ya, 68. Sebanyak 57 rekaman itu identik dengan akumulasi pengetahuan yang sistematis. Moga acara bermanfaat ini terus berlangsung. Amin. Terima kasih Bang Fahri Ali. Mbak Indah juga di bawahnya ini. Terima kasih banyak Mbak Indah dari Kementerian Agama. Terima kasih banyak. Nah, ini juga terima kasih Kang Aceh. Kang Aceh ini lagi naik daun sekarang. Bukan berarti dia nginjek daun ya. Lagi naik daun. Kang Aceh ini adik kelas saya di Cipasung, alumni dari UIN juga, yang sekarang menjadi pimpinan di Komisi 8 di DPR RI. Ia juga pimpinan sekarang ini Ketua DPD Golkar Jawa Barat. Wah, keren sekali ya. Kang Aceh bilang, Kang Prof Yai, waduh berat sekali ya atributnya. Kang Oman aja lah. Kang Oman, hatur nuhun, kaos ngariksa parantos katampi, pakai bahasa Sunda ya. Jadi pengen ngariksa manuskrip kuno Nusantara lagi, seperti dulu waktu ngaji filologi di Fakultas Adab UIN Jakarta. Hatur nuhun Kang Oman, jazakumullah. Nah, jadi waktu di Tanah Suci 2019 kebetulan kami sama-sama dan ada satu edisi ngariksa bersama Kang Aceh. Itu judulnya, saya lupa nomor berapa, tapi waktu itu judulnya tentang manuskrip tentang Mekah, gitu. Keutamaan Tanah Suci Mekah. Kang Aceh, kemudian waktu itu Pak Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama waktu itu. Nah, itu mengapa ada di sini juga beliau. Terima kasih banyak Pak Lukman. Nah, jadi Pak Lukman itu tidak perlu panjang-panjang testimoninya. Pertanyaannya, saya telah mengenakannya katanya, kaos. Nah, kapan giliranmu? Ah, itu. Jadi silakan, kapan gilirannya kata Pak LHS ya. Terima kasih banyak Sobat Ngariksa, dan ini semuanya tentu amat sangat berharga dari Kang Aceh, dari Mas LHS semuanya. Satu apresiasi untuk Ngariksa, 3 tahun Ngariksa yang luar biasa ya.
Sobat Ngariksa, di hari setelah Idul Fitri, saya tidak menyusun puisi yang berisi. Hanya menyampaikan permohonan maaf paling tulus dari dalam hati jika ada salah dan khilaf selama ini. Sudah 3 tahun Ngariksa membersamai. Tak terasa 68 obrolan sudah kita produksi. Ngobrol itu dan ini, baik yang kuno maupun isu terkini. Pada hari-hari ke depan, saya yakin tidak akan kehabisan bahan. Jumlah halaman manuskrip yang belum didedah masih ratusan, atau malah mungkin ribuan. Masalahnya tinggal pada waktu dan kesempatan. Doa Sobat Ngariksa yang saya harapkan, agar saya bisa terus berbagi dan membacakan dimanapun esok saya melanjutkan pengembaraan. Dirgahayu Ngariksa tahun ketiga. Salam dari kru Ngariksa, dari keluarga Ngariksa. Ada Mas Hadi yang orang di balik Ngariksa. Terima kasih. Loh ini ngirim salam kok saya yang terima kasih ya. Maksudnya salam dari sini gitu untuk Sobat Ngariksa. Dari Mas Hadi Rahman, dari Kang Tawab, dari Mas Atung, dari Ramzi yang sekarang ada di hadapan kita karena ia adalah teknisi kita, kameramen kita. Kemudian ada Kori yang tadi juga ngirim testimoni, agak kelewat itu screenshotnya, mohon maaf ya. Kori sama Zikra ya, terima kasih banyak. Kemudian tentu saja ada istri saya, terima kasih banyak yang selalu mendampingi dan menyiapkan segala sesuatunya. Support lahir batin. Terima kasih banyak ya. Dan ini jagoan-jagoan saya. Ada Fadli, ada Alif, ada Jidan yang sekarang sudah kumisan sebetulnya. Semuanya bagian dari pengembaraan. Mengapa ini menjadi keluarga Ngariksa? Karena saya tidak sendirian. Memproduksi Ngariksa itu karena puluhan tahun tadi itu adalah produksi bersama. Mobil itu tidak akan jalan kalau hanya ada setirnya saja. Tidak akan jalan kalau hanya ada mesinnya saja. Baut rodanya hilang, tidak akan jalan. Jadi terima kasih banyak semuanya. Nah, dan tentu saja untuk Sobat Ngariksa yang sudah subscribe, terima kasih banyak. 4.560. Wah, mudah-mudahan nanti segera setelah ulang tahun yang ketiga ini jadi 5.000. Jadi naik lagi, terima kasih banyak. Tayangan kita selalu klasik, asik, menatap masa depan, merawat masa silam. Sampai jumpa lagi di episode Ngariksa berikutnya. Sekali lagi kami, keluarga dan kru Ngariksa mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, kullu am wa antum bi khair. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngariksa.